Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan anak-anak yang selalu mendapat rahmat Allah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran IPA kita tentang usaha, energi, dan daya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan apa itu usaha. Sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa materi usaha, daya, dan energi itu mempunyai beberapa indikator yang harus kalian kuasai tentunya. Yang pertama, menunjukkan bentuk-bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial dalam benda bergerak. Yang keempat, menjelaskan kaitan hubungan antara energi dan usaha. Yang kelima, menunjukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu berbeda dengan usaha dalam pelajaran IPA, khususnya fisika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan manusia. Berarti kalian menjemur pakaian, berarti kalian juga melakukan usaha. Itu antara lain. Kemudian kalau di IPA itu usaha itu adalah gaya. Usaha itu gaya yang bekerja pada suatu benda atau gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga atau menyebabkan benda tadi berpindah. Selama benda itu berpindah berarti melakukan usaha. Maka kalau benda tadi tidak berpindah atau jaraknya berarti tidak ada, nol, maka berarti sia-sia, tidak melakukan usaha. Contoh usaha yang sia-sia itu antara lain seseorang kalian mendorong tembok rumah kalian. Temboknya kan tidak mungkin berpindah, berarti perpindahannya nol, sehingga usaha kalian dinyatakan tidak melakukan usaha atau nol atau sia-sia. Usaha itu ada dua yang dipelajari di SMP. Nanti kalau di SMA lebih dalam lagi. Yang pertama, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi kita memberikan gaya pada benda, pindahnya benda tadi searah dengan gaya yang kita berikan. Contoh pada gambar ini, pada gambar 41, seorang anak sedang menarik kotak. Maka sebesar F, menarik kotak dengan gaya sebesar F, maka kotak itu tadi akan berpindah searah dengan gayanya. Gayanya ke kanan, kotaknya juga berpindah ke kanan. Ini namanya gaya yang searah dengan perpindahan. Sebesar atau sejauh S. Maka berapa besar usaha yang dilakukan oleh anak tersebut? Kalau dia memberikan gaya sebesar F, terus berpindahnya ke benda tadi sebesar S, maka berarti usaha yang dilakukan oleh anak tersebut adalah F kali S atau gaya dikalikan perpindahan. Secara matematis W sama dengan F kali S. W itu usaha, F itu gaya satuannya Newton, SI, terus perpindahan itu meter satuannya. Sehingga usaha gaya kalikan perpindahan, gayanya Newton, perpindahannya meter, sehingga usaha satuannya Newton kali meter atau Newton meter. Dalam IPA, Newton meter disebut juga Joule.
Contoh soal, sebuah benda yang masanya 10 kg, ada benda bermasa 10 berada di atas lantai yang licin atau halus, karena berarti tidak ada gesekan atau gesekannya diabaikan. Benda ditarik oleh mobil derek yang mengeluarkan gaya 25 Newton. Sehingga benda tadi bergerak sejauh 4 meter dari kedudukan semula. Dari sini kemudian pindah sampai yang dimaksud mobil tadi. Itu perpindahannya 4 meter. Maka berapa besar usaha yang dilakukan oleh mobil derek tersebut? W sama dengan F kali S kan? Berarti gaya yang diberikan oleh mobil tadi adalah 25 Newton gayanya dikali perpindahannya 4 meter. Jadi usaha yang dilakukan oleh mobil derek tadi, gaya kali perpindahan, gayanya 25 Newton, perpindahannya 4 meter. 25 Newton kali 4 meter, berapa nak? 100 kan ya? 100 satuannya Newton kali meter atau 100 Joule. Kemudian yang kedua, ini agak sulit. Agak sulitnya karena kalian belum mengenal tentang cos. Usaha yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Artinya usaha yang diberikan, contoh saja langsung seperti gambar 4.2, seseorang atau seorang ibu tadi memberikan gaya pada koper tas dengan membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Jadi ternyata kotaknya itu kan atau kopernya kan tidak berpindah ke atas seperti yang ditarik oleh ibu tadi, tapi dia berpindahnya sejajar atau horizontal. Sehingga antara gaya yang diberikan dan perpindahannya membentuk suatu sudut. Nah, sudut itu kita anggap saja misalnya sudut theta tadi. Maka berapa usaha yang dilakukan kalau gaya yang diberikan terhadap perpindahan membentuk sudut? Secara matematis berarti usahanya sama dengan F kali S, tetap seperti tadi, tetapi harus dikalikan cos theta. Cosnya, cos sudut tadi. Cos itu apa? Nah, nanti pasti diketahui cosnya itu tadi, cosnya sudut itu tadi. Lah cos itu apa? Cos itu di matematis nanti kalau SMA, cosnya itu mencari cos bagaimana nanti kalau kalian SMA. Tapi kalau di SMP hanya diketahui cos 60 berapa, cos 30 berapa. Jadi diketahui cos-cos yang istimewa. Cos istimewa di matematika itu cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Jadi nanti diketahui. Berarti W sama dengan F kali cos. Contoh, untuk menarik sebuah koper beserta isinya, menarik koper diperlukan gaya 22 Newton. Jadi ibu tadi dalam gambar ini mengeluarkan gaya untuk menarik koper, memerlukan gaya 22 Newton. Berapakah usaha yang dilakukan bila benda tadi bergeser horizontal sejauh 3 meter antara pergeseran perpindahan koper dengan arah gaya yang diberikan oleh ibu tadi membentuk sudut 60 derajat. Sehingga tadi F sama dengan 22 Newton, diketahui tetanya 60 derajat, S-nya 3 meter.